Hello, Mod. Hello, Mod. Hey, mana satunya lagi? Oh, oke. Yo, selamat siang guys. Kali ini kita datang di channel elektrik. Kita akan membahas tentang sensor ya. Sensor ini sensor proximity. Jenisnya fotosensor ya. Fotosensor tipenya seperti ini guys. Tipenya seperti ini. Dan ini cara kerjanya dengan menggunakan tegangan 12 volt sampai 24 volt DC ya. Jadi kita bisa gunakan ini, dan nanti bebannya juga sama ya. Jadi 12 volt sampai 24 volt DC. Biasanya bebannya kita aplikasikan ke bentuk relay ya. Relay 12 volt. Nanti relay 12 volt ini dipecah-pecahin lagi. Dan ini biasanya digunakan buat industri ya, pabrik, buat sensor, macam-macam, segala macam lah. Tapi yang saya jelasin sekarang ini ya cara kerjanya aja ya, cara kerjanya dan kabel-kabelnya itu kayak gimana sih gitu kan. Mungkin buat yang baru belajar atau buat anak-anak sekolah yang praktek ya. Ini bentuknya seperti ini nih guys. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Itu ada kabel warna coklat yaitu positif, black buat load ini bebannya ya, beban. Berarti nanti yang kita aplikasikan ke ini load, ini beban. Nanti yang kita aplikasikan ke relay 12 volt atau sampai dengan 24 volt ya. Dan ini blue di negatif. Oke, kita sambung aja ya. Kita sambung aja. Kita jelasin lagi ya. Ini fotosensor, ini artinya apa? Ada beberapa jenis fotosensor dan metal detektor ya, metal proximity detektor ya. Jadi kalau fotosensor ini semua benda yang melintasi di depan dengan jarak tertentu, ini dia akan bereaksi gitu ya. Maksudnya sistem on off nya ini bekerja ya, dia akan bekerja gitu ya. Semua benda ya yang menghalangi sensornya ini ya dalam jarak tertentu ya. Biasanya sih jaraknya sekitar 10 cm, 5 cm gitu ya. Nah, terus juga ada metal detektor, bentuknya hampir sama seperti ini, tapi dia metal detektor. Jadi dia benda yang ya dia bisa bekerja kalau ada benda metal aja ya, jenis logam gitu aja ya. Kalau metal detektor berarti khusus metal. Kalau fotosensor ini semua benda ya, semua benda dia bisa bekerja. Jadinya kalau ini jadi semua kayak tangan kita semuanya bisa bekerja, nggak metal aja gitu. Oke. Terus sensor ini juga pastinya harus menggunakan relay ya. Ya relay buat ngaplikasiin ke yang lain-lain, dimana relay itu ini relay 24 volt contohnya nih, maaf nih agak jelek. Nah ini buat adik-adik sekalian. Nah ini ada juga petunjuknya nih, jadi angka berapa. Di sini ada sistem NONC ya. NO itu normaling open, jadi kalau NO itu setelah kena tegangan baru dia akan terhubung gitu ya. Kalau NC dia tidak terkena tegangan, dia sudah terhubung. Nanti jika ada tegangan masuk di relay ini bekerja, maka NC ini akan menjadi terputus gitu. Saya rasa itu NONC, bahasa Inggrisnya normaling open dan NC nya normaling close ya. Ya nanti rangkaian seperti ini ya, kita jelasin lagi. Ini cuma rangkaian dasar, nanti banyak di tutorial lain mungkin rangkaian apa aja, mungkin banyak ya. Itu rangkaian dasar aja. Jadi setiap
kita menggunakan sistem on off itu kita wajib menggunakan relay ya, kecuali saklar manual ya yang cetak-cetak itu. Jadinya kita harus kalau menggunakan tombol itu kayak push button gitu ya, tombol balik lagi itu harus ada on off nya, tombol on off. Jadi setiap pakai tombol on off sistem otomatis pada panel-panel buat hidupin menyalain mesin-mesin itu kita harus pakai sistem pengunci ya. Pengunci ini di kontaktor, biasanya kita pakai kontaktor kalau di industri, di relay juga bisa. Jadi gini, jadi cara menguncinya biar dia kita pencet on-nya terus dia nggak balik lagi, nggak mati lagi gitu. Jadi kita ada sistem penguncinya ya. Penguncinya itu dari ngambil kabelnya dari on, dari awal on sampai out on, kita sambungin ke output input NOK1 atau NOK1 atau relay ya, sama aja ya. Ya saya rasa itu. Jadi nanti pas kita tekan dia akan mengunci. Dan nanti kalau memang ada dua relay ada sistem on off atau bergantian gitu, nanti rangkaiannya banyak, tapi ini dasar satu sensor dulu ya. Oke guys, kita sambungin ya. Ini sesuai dengan gambar tadi. Kalau ini apa? Yang warna brown dari sensor ini adalah positif ya, kabel positif itu, ini positif brown. Terus yang blue itu negatif, ini blue dari kabel sensor. Terus black sama brown itu load ya, load ya, brown, black sama blue, black sama brown itu load ya. Loadnya kita bebani ke relay 12 volt, relay 24 volt ya. Terus ini sistem penguncinya ya, sistem penguncinya ini belum kita pasang karena masih ini. Jadi ini nanti pengganti dari on ini, on dari pengganti on ini ya, pengganti on tombol on off itu kalau di relay itu black sama blue ya, black sama blue itu sama aja tombol on off ya gitu. Jadi kita gantikan ke situ nantinya. Oke, ini hasilnya sudah kita colokin, kita pakai daya ini ya. Nih kalau kita sentuh lampunya nyala, kalau kita deketin nih lampunya nyala tuh, ini lampunya ya. Kita lampunya pakai 220 volt. Nih tangan siku saya kita deketin, ini harusnya dia mengunci karena kita belum pakai sistem penguncinya, makanya dia kalau kita jauh dia mati gitu ya. Jadi nanti kita akan pasang penguncinya. Penguncian itu adalah NOK ke 1 ya, NOK kontaktor itu kita gabungin ke black sama blue sensor ya. Nah ini setelah kita kasih kunci ya guys, tuh kita kasih kunci dari ini NO nya ya, NO nya dari sini, NO nya dari sini sama sini, ini NO nih, ini searah ya, ini searah. Kita gabungin ke black sama blue kabel sensor ya, nih black sama blue.
Jadi brake sama brake pengganti tombol on pas button itu ya. Jadi penguncinya di kontaktor. Nah, kita coba, kita colokin. Nanti dia juga nggak mati hidup ya, sekali kita senggol dia akan nyala. Coba dulu ya guys, kita senggol ya. Tuh, kita jauh nih ya. Oke, dia tetap nyala, lampunya tetap nyala. Itu harusnya ada dua sensor ya, dua relay, berhubung sensornya masih satu, terus relaynya juga masih satu, jadi nanti bisa bergantian. Jadi relay satu kita sentuh buat ngidupin, relay yang kedua buat matiin. Atau kalau kita aplikasikan pakai kontaktor, pakai motor putaran dua arah juga bisa. Misalnya putaran dua arah, nanti rangkaian kontrolnya hampir sama seperti ini. Terus kita tambahin aja nanti di sininya, kita tambahin lagi ya, kita tambahin lagi seperti ini juga, sama kayak seperti ini, tapi nantinya di sini NCK2 ini sama seperti ini ya, on 2, terus ini penguncinya tadi NOK2 ya. Ini kita kasih stop ya, stoppernya pakai NCK1. Kalau misalnya, kenapa kita kasih NCK1? Karena kalau saat kontaktor 2 nyala, K1 nya otomatis tidak bekerja. Begitu juga kalau kontaktor 1 nyala, kita ini kasih K2 ya, NCK2. Jadi kalau kontaktor 1 bekerja, jadi nanti kontaktor 2 nya enggak ikut bekerja. Ini ke kontaktor 2. Baru jadi bisa nanti perputaran bolak-balik putaran di kontaktor ini ya, mau putaran bolak-balik naik ke atas, turun naik ya, atau putaran bolak-balik setelah menyentuh. Nanti kalau misalnya putaran ini menyentuh sensor, putarannya akan berbalik lagi ke bawah dan menyentuh sensor yang satunya lagi, akan naik lagi ke atas. Seperti itu kerjanya. Bisa nanti kita aplikasikan kalau bahannya udah lengkap ya, karena adanya barang di pabrik-pabrik, biasanya industri, karena dia harus memakai sistem rantai buat naik ke atas, kayak sistem lift gitu. Jadi nanti seandainya ada peralatan nanti seperti ini, biasanya tuh seperti ini. Ini sensor 1, ini sensor 2. Jadi nanti ini ada roda ya, ini motor sudah dirangkai seperti ini ya, Nanti jika rantainya ini ikut naik ke sini, otomatis dia akan turun sendiri. Begitu juga nanti pas sensor material ke menutupi sensor bawah, maka ya dia akan otomatis ke atas lagi. Begitu juga di sebaliknya, jadi berbolak-balik ya. Bisa nanti diaplikasikan. Pokoknya nanti dasarnya ini aja dulu. Jadi kalau udah ada alatnya kita ini ya, buat adik-adik sekalian ya. Nah, ini saya rasa cukup ini. Nah, cukup aja, dan jangan lupa setiap mau pemasangan alat harus kita baca spek alat tersebut. Jadi misalnya relay itu berapa volt, kalau sensor itu inputnya berapa volt, outputnya seperti apa ya, pokoknya kita itu aja ya. Oke lah, seperti itu saya rasa buat sensor. Dan sensor ini bisa diaplikasikan buat peralatan mesin-mesin otomatis ya, dan ini harganya sekitar 300-600 ribu tergantung merek ya. Kalau metal detektor ini lebih murah, tapi dia hanya bisa bekerja saat metal aja ya, logam melintas dengan jarak tertentu, dia akan bekerja membuka menutup saklarnya ya. Oke, seperti itu. Ini difungsikan
sensor ini kegunaannya buat alat otomatis. Jadi banyak sensor jenisnya, ada sensor cahaya, sensor terang, sensor macam-macam, tapi yang sering dipakai tergantung kegunaan ya. Yang sering dipakai buat motor buat naik turun atau putaran bolak-balik ya, pokoknya seperti itu, putaran bolak-balik itu biasanya pakai sensor seperti ini, atau deteksi pengaman gitu. Kalau misalnya ada barang yang melintasi ini, maka otomatis mesin akan bekerja. Jadi buat sistem keamanan juga bisa, itulah digunakan sensor, makanya seperti itu. Banyak sensor cahaya juga ada, sensor semuanya juga ada, tapi ini membahas sensor yang seperti ini ya. Oke adik-adik, nanti juga akan tahu, kita belajar sedikit demi sedikit karena sistemnya sama. Setiap sensor pasti mempunyai light dan sistem on off, yaitu saklar otomatis yang digerakkan oleh sensor tersebut. Seperti itu, saya rasa seperti ya, kita belajar bersama karena saya juga bukan ahlinya, saya cuman pernah memakai ini, dan jangan lupa juga ini hanya sekedar tutorial percobaan ya. Kalau di lapangannya kita harus menurut standar K3 ya, kelistrikan atau segala macam, kita harus safety ya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau kita udah terjun ke dunia industri, atau ya ini cuma sekedar tutorial, jadi hanya alat apa adanya, tapi cara kerjanya juga sama. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.